Lalu pada penguatan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian karena kita tidak cerdas menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan dalam ibadah haji, pada saat pulang antara kita sudah haji dengan belum haji sama aja, ya kan? Kita semakin misalkan kurang tawakalnya kita pada lagi haji, masya Allah dekat sekali kita dengan Allah. Nah ini yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa materi yang ingin kita sampaikan adalah mutiara keimanan dan akidah dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi bagaimana ibadah haji itu menanamkan kita semuanya pada apa? Ya pada keimanan dan akidah kita. Ayo lanjut insyaallah. Nah jadi makna ibadah haji. Ibadah haji ke Baitullah adalah ibadah di tempat yang mulia di atas muka bumi ini. Ini harus diyakini oleh kita. Ketika pada poin ini kita tidak yakin bahwa tempat yang kita beribadah haji disamakan dengan tempat yang lain, berarti itu keimanan kita kurang. Ya. Harus diyakini bahwa ibadah haji ke Baitullah adalah ibadah yang dilakukan di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kalau ada jutaan masjid di seluruh dunia, di seluruh negeri-negeri Islam, masjid yang paling utama itulah Baitullahil Haram. Ya, masjid yang paling utama. Semegah apapun berbagai macam negara membangun masjid, tapi Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dibangun di atas tanah haram yang paling suci, yang orang tidak bisa sembarangan di situ. Harus meyakini betul bahwa saya sedang berada di tanah haram, saya sedang berada di tanah suci, saya sedang berada di atas tanah yang Allah muliakan. Saya sedang berada di atas tanah yang tidak ada tanah yang lebih mulia dari tanah haram ini. Kalau kita bisa menanamkan nilai-nilai itu dalam diri kita, maka bismillah ketika kaki kita pertama kali melangkah masuk ke tanah haram, itu kita sudah apa? Ya, sudah mendapati keyakinan betul ini ibadah kita akan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tauhidullah dari seluruh manusia bertemu. Maksudnya adalah apa? Di tanah haram inilah semua orang Islam bisa berjumpa dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai macam kulit, warnanya berbeda, bahasanya berbeda, ya. Tradisi dan kebiasaan juga berbeda. Maka jangan pernah kita memaksakan orang muslim di sana untuk bersikap seperti kita. Kita misalkan melihat orang India gitu, gimana sih orang India jorok banget begitu gitu. Gimana sih orang Bangladesh kayak gitu. Gimana sih itu nggak usah ngurusi orang. Ya, ketika kita lagi haji itu masing-masing punya apa? Punya kebiasaan, punya tradisi, ya, punya bahasa yang berbeda-beda. Karena kan kita pernah beberapa kali umrah itu kita mendapati orang kita ke Sunda itu bapak dan ibu sedang duduk. Saya ingat waktu itu di Taif, kalau salah dengan Taifah juga. Ada bapak dan ibu udah agak tua gitu ya waktu itu. Terus dia turun dari apa tuh namanya? Ya dari telefrik ya. Dari telefrik, lalu kemudian duduk-duduk di bawah itu. Setelah itu ada orang-orang akhwat umahat ibu berkulit hitam, kayaknya sih dari Sudan atau dari Nigeria. Nah si ibu yang lagi duduk itu pengen bangun karena dia gemuk, ini ibu kita ini agak gemuk. Dia bangunnya tuh nggak bisa. Dia pakai bahasa Sunda, masih isyarat. Bahasa Indonesia-nya, tolong bangunin aku. Kok kamu diem aja sih, aku mau bangun. Orang itu yang ngomong, orang apa Nigeria ini ngomong apa orang? Tapi Allah menggerakkan tangannya begini gitu. Akhirnya dia diangkat, tak gitu katanya. Sesama muslim kan gitu. Ya dia makan